KPK menyebut Kadis PUPR Sumatera Utara dijanjikan uang 8 miliar rupiah terkait suap proyek jalan bernilai 231 miliar rupiah. Lalu apa saja yang bisa dilakukan KPK dalam mengusut aliran dana suap kasus ini? Kami bahas bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Selamat petang, Mbak Yenti. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat petang, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Ya, Mbak Yenti, ini OTT KPK ada dua proyek atau dua perkara terkait dengan pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara dan juga pemeliharaan jalan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional. Artinya ini merupakan proyek strategis daerah di wilayah Sumatera Utara dan Kepala Dinas PUPR yaitu Topan Ginting saat ini ditetapkan tersangka. Lalu seberapa besar peluang KPK untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara untuk meminta keterangan atas mekanisme dari proyek ini? Ya baik. Proyek besarnya kan dua ini ya, pemeliharaan jalan dan pembuatan jalan itu sendiri. Tapi di antara mereka juga proyek-proyeknya banyak gitu kan. Nah semuanya kan masuk ke ini ya, masuk ke pengusaha ini ya, pengusaha yang katanya dekat juga kan, dan juga kemudian kepala dinas provinsi, PUPR provinsi. Gini, kalau OTT itu pasti sudah ada penyadapan dan sebagainya. Ini kan dibahasnya mulai April, tapi baru kemarin ya, karena OTT kan baru Juni kemarin. Nah, sebetulnya seberapa penting menurut saya sih penting sekali ya namanya gubernur untuk diperiksa. Penting sekali. Jadi gini, yang namanya gubernur ini kepala dinas provinsi itu kan dekat sekali hubungannya sampai bahkan ada sudah dirilis bahwa kong kali kongnya sedemikian rupa, bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya nggak mencolok dan sebagainya. Berarti KPK sudah mendapatkan sadapan-sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi dan kemudian ada aliran-alirannya. Nah nanti harusnya ini terlibat apa tidak terlibat ya, ini gubernur harus diperiksa gitu. Jadi jangan juga ragu gitu ya. PPATK tadi mengatakan tidak bisa menyampaikan. Ini kan membuat kita agak jadi khawatir ya. Walaupun kita sudah senang ya, saya senang sekali lihat banyak karangan bunga. Artinya masyarakat ternyata masih marah, masih geram gitu ya. Saya pikir sudah nggak ada peka lagi terhadap korupsi. Ternyata bagus ini ya. Paling tidak ini sudah ada sanksi moral, sanksi sosial bahwa begitu tersangka saja sudah ada papan bunga. Jadi kita seharusnya memang kepala daerah itu harus diperiksa berkaitan dengan ini kan sangat dekat karena kepala dinas PUPR provinsi, dan ternyata dari hasil sadapan memang mereka sudah kong kali kong dari awal, walaupun untuk e-katalog juga sudah diatur bagaimana supaya yang ini menang gitu kan. Jadi sebetulnya sudah sangat harus ya diperiksa gitu. Namun ada titik kritisnya terkait dengan OTT ini, Mbak Yenti, bahwa sebenarnya KPK memiliki dua opsi, yaitu opsi pertama saat melakukan OTT pada saat proyek ini berjalan dan kita mengetahui bahwa dugaan adanya rekayasa atau e-katalog ini dimainkan agar PT DNG ini memenangi dari tender tersebut. Namun OTT KPK ini melakukan OTT pada saat proses lelang ini akan baru dimulai. Artinya pada saat OTT bila saat proses lelang berjalan, fee itu tentu lebih besar, yakni sekitar 48 miliar kalau dari keterangan dari KPK. Lalu seperti apa? Apakah ini tindakan KPK ini sudah tepat? Ya, ini kan lebih dini gitu ya. Memang belum semua, karena memang di dalam apa yang dibicarakan itu juga disampaikan bahwa nanti sambil berjalan karena proyeknya belum, nanti baru Juni Juli gitu ya, kan begitu. Tapi kan di situ ada yang dipidana, itu yang menerima janji atau hadiah. Jadi janji pun sudah cukup gitu untuk ini. Nah, kalau jumlahnya lebih kecil, Mbak Yenti, 8 miliar dibandingkan 48 miliar komitmen fee-nya? Baru 8 miliar ya, baru 8 miliar. Jadi kan gini, ini kan suap dari orang yang menginginkan dapat proyek. Ya, tapi orang-orang pejabat-pejabat yang menerima gratifikasi atau menerima suap atau menerima janji ya, itu kan ada pasal 13 juga bahwa nanti dia akan menerima sesuatu, janji dan sebagainya, yang mana dia tahu bahwa dia menerima janji dan suap, janji dan hadiah itu berkaitan dengan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukannya gitu. Jadi ini memang kalau dilihat
uangnya kan belum ya, karena belum semuanya ya. Tapi kalau kita memang mau menyelamatkan dananya itu sekarang di mana? Yang 230 miliar itu yang paling penting. Kalau kalau penyuapan kan dari si pemborongnya ini, ya kan, baru awal. Nah, yang penting sekarang harus dicari dana yang dialokasikan untuk dua proyek besar itu, bahkan ada PJN-nya itu, eh, jalan nasional kan, proyek jalan nasional kan, program jalan nasional kan itu, ada PJN-nya dan sebagainya. Ini juga harus dilihat bahwa ini dilihat juga apakah ini termasuk pencegahan ya, pencegahan supaya yang 230 miliar yang katanya proyeknya akan dijalankan Juni-Juli itu di mana posisinya? Itu yang harus kita, ataukah memang belum dikucurkan karena memang sambil berjalan seperti itu kan yang sekarang, karena di masa lalu selalu diberikan di depan tapi malah hilang. Nah, ini harus dilihat, tetapi bahwa undang-undang mengatakan menerima hadiah atau janji itu sudah dapat dipidana gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah ini pembelajaran bagi kita ya, bahwa disebutkan bahwa orang-orang ini adalah bahkan gubernur mengatakan orang yang dibawa dari balai kota ke gubernuran itu bukan hanya ini, ada beberapa. Ini kan ya contoh nggak bagus ya. Karena Oke, ternyata menempatkan orang-orang di provinsi ya, itu bukan karena kompetensi tapi Mbak Yanti. kedekatan. Baik. Potensi itu sih, ya. Ya, Mbak Yanti, ini juga yang jadi catatan bahwa e-katalog ini bisa jadi permainan juga yang terus juga menjadi bagian dari korupsi, dugaan korupsi di daerah, dan catatannya bahwa PPK atau pejabat pembuat komitmen yang juga bagian dari Kemen PPU ini diduga terlibat dalam kasus suap ini. Lalu seperti apa sebenarnya untuk pengawasan dari e-katalog dan juga bagaimana pemenangan tender dan juga pemenangan lelang ini bisa terus diawasi, dan juga apakah ini ada unsur tindak pidana pencucian uang, Mbak Yanti? Iya, kalau yang e-katalog kan, pengaturan e-katalog kan sudah ya, tadi kan dia sudah menerima berapa juta itu ya, sudah menerima ya, yang bersangkutan sudah menerima, karena dia HEL itu karena dia dianggap sudah berjasa mengatur untuk pemenangan melalui e-katalog tadi. Nah, di situ kan dia sudah ada uang yang mengalir, bahkan ada uang 8 miliar. Dari 8 miliar itu disetor kemana, itu adalah TPPU semua seharusnya gitu. Baik. Jadi sebetulnya TPPU itu sekecil apapun kan PPATK akan membuka di mana sih ada setoran-setoran, ini berarti sudah Baik. jalan ya. Itu sudah jalan, itu berarti semua adalah TPPU, sehingga kita tinggal yang menerima tuh siapa, sama dia diapakan, itu pasti pejabat ya. Kebanyakan itu pasti pejabatnya. Ini harus dibongkar ya, karena ini tantangannya bagi pemerintah, karena ini berkaitan dengan gubernur yang tanda petik anak mantan presiden, ya harus berani gitu. Baik, artinya follow the money, prinsip dari KPK untuk follow the money, dan juga bagaimana prinsip dari good governance ini harus ditegakkan, dan juga pengusutan KPK kita nanti untuk mengungkap tuntas dari dugaan korupsi bernilai proyek 231 miliar. Terima kasih Mbak Yenti Garnasi, pakar hukum tindak pidana, telah berbagi perspektif di